itu boleh. Dan dalam mazhab Hambali juga semacam itu. Cumanya waktu saya di sana memang kambing Jawa itu banyak, tapi nggak sampai tanya orang-orang Mesir kambing Jawa itu berapa tahun dulu, nggak sampai kepikiran macam itu. Nah, terlepas dari itu ya, untuk sekedar kehati-hatian yang mengikuti mazhab Syafi'i itu lebih hati-hati. Tetapi kalau misalnya lebih dari 1 tahun kemudian dibuat korban, ketika kita katakan tidak sah juga repot juga. Iya. Kemudian berikutnya tentang jumlah binatang korban. Ya, pada umumnya kalau 1 ekor kambing atau domba itu untuk satu orang. Berarti 1 orang 1 ekor kambing atau domba. Tapi kan orang itu karena makhluk sosial secara umum kan punya keluarga gitu. Nah, kalau dia hidup secara berkeluarga, punya istri, punya anak gitu, apakah satu keluarga itu korbannya satu kambing atau 1 domba itu sudah cukup, atau semua anggota keluarga satu-satu? Nah, itu berarti bapaknya 1, anak ibunya 1, anaknya 1. Anaknya 7. Nah, itu bagaimana Pak Tabu? Cukup 1. Kenapa kok cukup 1 Pak? Nah, itu pada umumnya. Tetapi di sini kalau orang itu berkeluarga, maka 1 keluarga korban 1 kambing itu diperbolehkan. Dan sekarang ini masalah ibadah, dia akan tanya, kok diperbolehkan dalilnya apa gitu? Sekedar asumsi saja atau punya dalil? Ya, tentu punya dalil. Yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ia berkata, kana rajulu, seorang laki-laki, fi ahdi Nabi, di masa Nabi. Ini kan perkataan siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, seorang apa? Sahabi atau sahabat. Perkataan sahabat itu tidak bisa menjadi hujjah, tidak bisa apa menjadi hujjah atau dalil hukum. Tapi kok kita jadikan dalil? Karena ada korina, indikator yang menggambarkan apa yang terjadi di masa Nabi atau di masa Rasulullah. Apa indikatornya? Ini fi ahdi Nabi. Dia bercerita di masa Nabi, artinya ceritanya ini bukan pendapat dia, tapi disandarkan pada peristiwa yang terjadi di masa Nabi. Yudhi, berkorban bisyati, dengan 1 kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan keluarganya. Berarti kalau di zaman Nabi 1 keluarga itu ya 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Nah, sehingga jumhur ulama berpandangan hukum korban itu apa? Sunnah kifayah. Apa? Sunnah? Nah, di sunnah muakkadah itu hukum secara umum. Tapi konteksnya ini loh yang berkaitan dengan kambing untuk 1 keluarga itu. Sunnah apa? Kifayah. Kalau jenengan fardu kifayah itu umum ya, mungkin banyak mendengar. Fardu kifayah apa? Yaitu memandikan orang mati. Contoh yang paling mudah kan itu apa? Mengkafani, mensolatkan, dan apa? Mengubur. Artinya kalau fardu kifayah itu kewajiban secara kolektif. Kalau ada 1 orang melakukan, gugur kewajiban atau dosa bagi yang lainnya. Tapi sunnah juga semacam itu. Ada sunnah ain, sunnah yang dianjurkan dilakukan untuk setiap individu. Ibadah sholat sunnah wajib itu sunnah ain. Ibadah sholat kemudian puasa itu apa? Sunnah ain. Misalnya sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu sunnah ain. Setiap individu yang melakukan, tidak boleh diwakilkan. Misalnya jenengan di masjid
Kenapa kok nggak rawatib? Ya, kemudian dia sudah saya wakilkan pada imam. Nah, itu nggak boleh. Terus diwakili imam, Pak. Dan kalau sunnah kifayah bagaimana? Sunnah kifayah itu kesunahan yang kolektif. Artinya apabila ada yang mewakili, yang lainnya sudah tercukupi. Kayak jenengan misalnya mau silaturahmi ke tempatnya siapa atau sowan lah, rombongan kita. Ketika kita masuk kan yang salam satu saja, yang lainnya tidak sah. Kabeh salam sak menikahe ya tuan rumahnya pegel jawab. Kayak karena apa itu? Karena itu sunnah kifayah. Dan korban juga semacam itu, sunnah kifayah. Artinya kalau satu keluarga, tapi ini konteksnya keluarga. Kalau tadi kita salam kan yang penting ada jamaah, itu tidak harus dari keluarga. Jadi orangnya apa? Beda-beda. Dan korban juga semacam itu. Sunnah kifayah bagi satu keluarga, meskipun anggota keluarganya itu banyak tadi. Nggak hanya sekedar tadi kata Pak Syafi'i anaknya 7, tapi misalnya anaknya semua satu keluarga 20 orang. Ya berarti itu apa? Ya untuk dirinya dan satu keluarga. Sehingga ini penting ya. Korban misalnya korban dari keluarga Pak Ahmad itu boleh. Apa Bu? Boleh. Ada kejadian, tapi nggak saya sebut tempatnya. Muhammadiyah juga korban diumumkan lagi. Ini sekedar contoh ya, tapi jenengan nggak saya tanya di mana, itu nggak penting ya. Ketika berkorban diumumkan, ini dari misalnya ini dari Pak Ahmad, ditujukan untuk anaknya. Anaknya itu masih sekolah MI, belum balik. Kalau umumkan itu semuanya diumumkan sama tuh. Kira-kira jengkel nggak mendengar pengumuman seperti itu? Itu di Muhammadiyah. Jengkel ini kan bapaknya kemudian ditujukan untuk anaknya, anaknya belum balik lagi. Masa orang belum balik wajiban korban? Ya kalau mengumumkan ya, misalnya korban siapa untuk keluarga Pak Ahmad itu sudah cukup. Itu tanpa disebut anaknya lagi yang diniatkan belum balik lagi. Nah, itu kan apa, belum pas ya. Dan sehingga tadi kalau diumumkan atas keluarga atau dari keluarga itu sebenarnya boleh. Kemudian 1 ekor unta atau sapi itu boleh untuk 7 orang. Ini kuota maksimal. Ya, sehingga kalau misalnya cari kelompok hanya dapat 6, dapat 5, tapi bisa beli sapi itu ya berarti sah. Tapi kalau melebihi kuota itu overload, gitu. Nggak bisa jalan. Misalnya 8, 9, 10 beli 1 sapi, itu nggak boleh. Dan bagaimana kalau korban saweran, korban urunan, sebagaimana yang di sekolah atau di beberapa ranting juga semacam itu? Apakah boleh? Itu disebut korban atau tidak? Belajar. Itu tidak disebut korban. Ini sudah ada fatwanya. Saya kalau jawab sebisa mungkin kembali pada pandangan takjil, bukan pandangan saya. Ini sudah difatwakan dalam pandangan majelis takjil yang semacam itu tidak disebut korban. Artinya tidak sama dengan korban. Lalu disebut apa? Disebut infak. Infak apa? Infak daging pada hari raya korban. Jadi ada infak daging, ada apa, korban juga sebenarnya sedekahnya daging juga, tapi yang satu memenuhi syarat, yang satu tidak, sehingga nilainya tidak apa? Tidak sama. Tapi apakah dapat pahala? Ya dapat, tapi pahala infak, bukan pahala korban. Dan kalau begitu, apakah perlu dilarang? Jadi kan ikut ngaji, waduh sekolahku sekadung ngono ya.
Todiran itu sudah terlanjur itu gimana ini? Apakah itu perlu dilarang? Jawaban majelis tadi tidak. Kenapa kok tidak? Karena kalau di sekolah ada nilai edukasi, menanamkan semangat berkorban bagi siswa. Tapi ya mungkin harus dijelaskan, jangan sampai nanti siswanya keluar loh. Saya dulu kecilnya sama guru saya diajari untuk korban urunan. Nah itu akhirnya pemahaman dia semacam itu kan jadi masalah itu. Padahal itu hanya latihan korban. Kemudian di masyarakat juga semacam menumbuhkan semangat korban. Makanya jenengan bilangnya latihan. Nah, latihan kan muncul kesadaran diri. Mosok yang tahun latihan terus. Kapan tenanane kan itu. Nah artinya semacam itu meskipun tidak disebut korban tetapi diperbolehkan ketika dianggap maslahat. Saya di sekolah pada menumbuhkan semangat korban, di masyarakat juga semacam itu. Ketika dianggap apa? Maslahat. Tapi ketika dipahami korban itu juga boleh semacam ini. Meskipun dulu saya pernah sampaikan pendapat A. Hasan dan mohon maaf teman-teman LDII itu boleh korban semacam itu. Alasannya A. Hasan versi siapa? Karena Nabi pernah berkorban ketika Nabi korban apa? Membaca bismillah ketika mau kan disembelih apa? Sendiri baca apa? Bismillah, kemudian Allahu Akbar terus bilang Allahumma hadza apa? Anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini korbanku dan dari orang dan apa? Untuk orang yang belum bisa berkorban min ummati dari umatku. Tapi menggunakan dalil ini sebagai dalil bolehnya korban melebihi kuota itu tidak benar. Kok tidak benar? Jadi pendalilannya salah kaprah. Kenapa? Korban Nabi itu yang beli kambingnya Nabi siapa? Masa Nabi bilang ya sahabat urunan 10.000 ya. Untuk apa? Korban itu kan uangnya Nabi yang beli itu kambingnya Nabi seorang, maksudnya Nabi korban untuk dirinya dan untuk apa? Umatnya. Dan kemudian hadis ini dijadikan apa? Doa bagi mudin-mudin. Dan itu kebetulan saya punya pengalaman, orangnya cerita sendiri dan ngaku Ustaz Japa Jopot Dungo. Ketika menyembelih itu juga disebutkan an Muhammadin wa an ali Muhammadin anak sinamai wa an ummatihi terus wa an baru apa? Yang korban. Itu dia juga salah. Kenapa salah? Mengikuti Nabi itu kan kekhususan Nabi. Nabi boleh korban untuk semua umatnya. Padahal kan dia korbannya apa? Dirinya dan keluarganya. Tapi kalau mungkin ya gubernur ya, gubernur atau orang yang pejabat publik, memang ada yang membolehkan semacam itu. Misalnya korban sapi tidak hanya ditujukan dirinya sendiri, tapi untuk rakyatnya. Semacam itu ada yang membolehkan. Cumanya kalau jenengan tanya Pak Tarji sudah ada atau belum? Oke. Nah, pendalilan dengan hadis tadi apa? Nggak tepatnya di situ. Karena korban saweran itu melibatkan banyak orang yang niat di sopo. Nah, korban saweran yang niatnya sing jagal. Maksudnya niatnya dari siapa kan urunan banyak. Sehingga ada beberapa strategi kalau model itu. Kalau misalnya sekolah ya diambil uang itu sebagai subsidi, nanti kepala sekolahnya bayar berapa persen nanti yang diniatkan pada kepala sekolahnya. Ada yang mensiasati semacam itu yang dilakukan oleh Unmuh Surakarta semacam itu. Nanti tahun berikutnya gantian, gimana? Ya itu untuk menyiasati, maksudnya korban itu supaya punya sahibul korban. Bukan dinamakan institusi, misalnya korban sekolah, nanti yang masuk ke surga ya sekolahnya.
Ya, apakah yang di dalamnya masuk? Yang mudah-mudahan masuk. Oke ya. Dan kemudian bagaimana kalau satu orang korban satu sapi, ya boleh ya tentu. Atau misalnya satu orang 2 kambing atau 3 kambing, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah atau Nabi. Waktunya masih itu. Ya, kita lanjut sebentar. Ada penyembelihan binatang korban. Yang pertama, ketika kita mau menyembelih ada persiapan. Yaitu apa? Persiapannya kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti kalau jenengan niat korban tahun ini ya dilihat di kalender 1 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal apa gitu. Persiapannya apa? Tidak hanya persiapan materi. Kalau materi itu jenengan sudah umum paham. Namanya korban ya butuh uang. Tidak mungkin korban tanpa uang. Ini persiapan yang sifatnya spiritual. Yaitu apa? Kalau sudah masuk tanggal 1 nggak boleh potong rambut, potong kuku dan menghilangkan kulit. Ini sudah kita kaji ya. Ini kembali pada shahibul kurban, saya tegaskan karena banyak di WA masuk di grup Muhammadiyah ini dibilang kembali pada hewan yang dikorbankan. Pendapat itu khilafu riwayat, menyelisih apa? Riwayat. Dia hanya baca satu hadis, tidak menelusuri riwayat yang lain. Nah, kenapa? Karena sudah kita kaji kan, fala ta'khudanna min sya'rika. Karena dhamir hu itu di riwayat yang lain itu kap. Tapi itu kan kamu. Kalau kamu ya tidak mungkin Rasulullah bicara pada hewan. Kemudian hatta tatbah udhiyata, sampai engkau menyembelih hewan korbanmu. Masa hewan korban lebih korbanan? Kan enggak mungkin. Makanya istilah itu khilafu riwayat. Yang kedua, dari 4 mazhab enggak ada yang bilang semacam itu. Biasanya pendapat itu kalau secara umum loh, meskipun itu tidak ada harusan. Kalau menyimpang dari 4 mazhab itu harus dikaji teliti, karena ini juga pendekatannya bahasa. Alasannya apa? Yang namanya dhamir itu ya'udu ila apa? Ilal qarib wa laysa ilal ba'id. Dhamir itu kembali yang ke dekat, bukan yang ke jauh. Karena kan pakai hadis ini, maka lahu apa? Dzibhun. Siapa yang punya sesembelian, maka di sana dikatakan apa? Fala ya'khud min sya'rihi wa atfarihi. Itu kembali ke dzibhunnya atau mannya. Argumentasinya kembali pada dzibhun ini kembali itu kembali pada apa? Dzibhunnya. Pada apa? Dzibhun yaitu sembelian, bukan kepada mannya, karena dzibhun ini lebih dekat. Ya secara umum memang semacam itu, tapi kaidah itu tidak selalu semacam itu. Sehingga ketika membaca teks atau dalil itu harus dipahami secara utuh, karena konteks itu yang lebih berperan dalam menentukan makna daripada kaidah. Kaidah itu kan bisa berubah, tapi kalau konteks itu yang menunjukkan esensi atau makna dari sebuah pernyataan itu. Dan sehingga perlu ditelusuri dari hadis riwayat yang lain. Sehingga kesimpulan kita, pendapat itu khilafu riwayat, menyelisih apa? Riwayat, dan tidak ada pendapat dari 4 mazhab. Sing nyeleneh gitu. Oke. Kemudian yang kedua, Sa'id ibn Musayyib itu ketika menyebutkan hadis ini menjelaskan kepada Ikrimah, Allah ya'tazilan nisa awatib. Orang yang korban tadi masih apa? Boleh menggauli istri dan pakai wangian. Kan dia tidak mungkin kambing kamu nggak boleh menggauli yang lainnya atau pakai wangi-wangian, itu nggak masuk akal. Artinya kan ini kita sudah simpulkan balik. Yang namanya korban, basic value-nya apa? Spiritualitas pasti. Kalau spiritualitas bicara apa? Peningkatan iman dan penghapusan dosa. Konteksnya penghapusan dosa, maksudnya nilai filosofisnya atau hikmahnya orang berkorban itu kan penyucian jiwa. Jangan sampai ada anggota tubuh kita yang terpotong akhirnya tidak mengalami
kasih itu. Yang kedua, enggak katut. Yang kedua, orang yang berkorban itu menyerupai muhrim, orang yang ihram. Ada disebut muharamat al-ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Nanti jenengan lihat di HPT jilid 1. Di antaranya apa? Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh dinikahi atau menikahi, tidak boleh potong rambut, potong kuku. Tapi potong kuku Majelis Tarjih tidak menemukan dalilnya. Walam yakif al-majlis wa amma taklimul anfar walam yakif al-majlis at-tarjih alaihi dalilan. Majelis Tarjih tidak menemukan dalilnya karena dalilnya ijma'. Tapi di situ kenapa bilangnya semacam itu? Tapi jelas, Pak, tapi ngaku kalau tidak menemukan dalil. Nah kok dirumuskan? Memang secara umum pandangan mazhab semacam itu, terutama mazhab Syafi'i. Di HPT yang jilid 3 itu diulangi lagi, tapi tanpa disebut dalilnya. Cuma disebutkan larangan orang yang ihram apa? Di antaranya memotong kuku. Padahal di HPT jilid 1 belum menemukan dalilnya. Ya. Artinya ada keserupaan. Keserupaannya apa? Tapi menyerupai, tapi tidak secara penuh gitu. Kalau orang ihram tidak memotong kuku, memotong rambut itu sama, orang korban juga sama. Tapi yang tidak boleh menikahi atau dinikahi, ini tentu beda ya. Orang korban tetap boleh. Pakai wangi-wangian, ini tidak sama. Orang muhrim itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Orang yang mau berkorban masih boleh. Kemudian bagi siapa yang mau berkorban? Nanti kalau dalam keluarga siapa yang mau berkorban itu yang melakukan, tidak harus apa? Semuanya satu rumah tidak. Kemudian berikutnya ini ya, sampai nanti kita teknik penyembelihan berikutnya. Nah, waktu penyembelihan itu tadi sudah kita katakan tanggal 10 atau Yaumun Nahri dan hari-hari apa? Tasyrik. Tapi yang menjadi perdebatan di sini, kalau Yaumun Nahri tanggal 10 itu dimulai kapan? Pak Teguh. Setelah terbitnya fajar atau setelah selesai sholat atau kapan? Nah kalau jenengan Bu, misalnya kebetulan lagi haid atau menstruasi, meskipun sunahnya tetap menghadiri tempat sholat ya, misalnya enggak, tapi jenengan mau korban, boleh enggak disembelih sebelum sholat selesai? Boleh Bu? Enggak boleh. Nah kalau ini setelah sholatnya siapa? Sholatnya wong jamaah atau sholatnya mudhahi atau shahibul korban? Secara umum. Kan bisa jadi orang korban tapi dia tidak ikut sholat id secara jamaah karena udzur, misalnya baru pulang dari bepergian atau musafir, nyampe rumah pas sholatnya wis kawit diejek wis ribut lah, wis gak sempat ikut. Nah kebutuhannya ya kembali ke hari itu tadi. Oh ya, sekali. Udah masuk harinya kan. Nah itu. Atau kan waktunya kan waktu duha. Selama sudah mancing waktu duha kan ya boleh. Nah itu sehingga memunculkan perdebatan. Tapi keputusan Garut kita coba watadzbah ba'da sholat, dan engkau menyembelih setelah sholat, la qablaha, nggak boleh sebelumnya, hatta akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir dari hari tasyrik. Cumanya setelah sholat ini sholatnya siapa gitu? Sholatnya orang yang korban atau apa? Sholatnya imam. Nah ini ada hadis Jundub ibn Sufyan yang mengatakan saya menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah. Falamma qada sholatahu binnas, maka tatkala Rasulullah selesai sholatnya dengan manusia, maksudnya menjadi imam. Rasulullah melihat ada kambing yang telah disembelih. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man dzabaha qabla sholati falyadbah syatan makana." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah ia menyembelih kambing sebagai gantinya.
Berarti apa? Menunjukkan waktu penyembelihan itu setelah sholat. Karena Rasulullah menganggap kambing yang disembelih qabla sholat, sebelum sholat itu dalam riwayat yang lain, inilah lahmu syatin, ini daging sate. Lahmu apa? Syatin, ini daging sate. Sate itu kambing, tapi masuk dalam bahasa Indonesia menjadi sate itu. Makanya Nabi mengatakan ini lahmu sate. Lahmu itu daging, sate itu sate. Nah, sate itu aslinya kambing gitu. Tapi sate ayam. Nah, berarti kalau asli berarti. kambing, kalau daging sate kan tidak ada nilai korbannya. Hanya untuk mayoran atau pesta. Nah, dari sini kan harus apa ba'da sholat. Cuma yang menjadi pertanyaan sholatnya siapa? Karena bisa jadi orang yang korban itu tidak ikut sholat id secara jamaah. Nah, kalau kita perhatikan karena tadi falam maqadha sholatahu binnas menunjukkan ini sholatnya Rasulullah. Rasulullah posisinya apa? Imam. Nah, sehingga tadi setelah sholat itu menunggu sholatnya imam. Kemudian yang terakhir ini orang yang ibadah korban itu disunahkan untuk menyembelih sendiri. Shahibul kurban itu sunahnya menyembelih sendiri. Nah kalau sekarang diatur apa dikelola oleh kepanitiaan, izin panitia. Nanti aku sing beleh. Mosok panitia gak mulai. Iso gak lah itu. Nah tapi kenapa kok? Tapi kenapa kok shahibul kurban itu yang dianjurkan? Karena tadi hadis Nabi, nanti Nabi kurbannya berapa? 2 ekor kibas. Dibeli oleh siapa? Nabi sendiri. Karena hadisnya tadi kan biyadi. Dzabahahuma apa? Biyadi. Nabi menyembelih keduanya dengan tangannya. Kenapa? Karena kurban itu ibadah apa? Ibadah materi atau ibadah fisik, Pak? Dua-duanya, karena kambing atau sapinya itu ya tentu ibadah maliyah, ibadah apa? Ibadah materi, karena nggak mungkin kita korban tanpa punya materi. Yang kedua, ternyata korban itu juga ibadah badaniyah, ibadah fisik. Kaidah umum ibadah fisik itu apa? Boleh nggak diganti dengan orang lain? Kayak jenengan tadi, misalnya kita malas sholat rawatib tak wakil imam ya. Boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Tapi kenapa kok secara umum penyembelihan korban diwakilkan kalau nggak boleh? Padahal korban itu menyembelihnya kan ibadah fisik. Kan berarti kalau ibadah fisik ya dikerjakan sendiri kan. Makanya ada kaidah, ini kaidahnya penting kan. Mungkin Pak Yai Fatwa yang suka tanya-tanya, kaidahnya Pak, la tasihhu al istinabatu bi qurbatin badaniyatin, tapi ada apa? Ghaliban, tidak sah meminta ganti dalam ibadah fisik, tapi ada kata ghaliban secara umum, enggak secara umum. Umumnya kalau ibadah fisik itu ya dilakukan sendiri, tapi ada beberapa ibadah fisik tetapi boleh diwakilkan, termasuk apa? Korban ini. Kemudian ya kok boleh diwakilkan, apa dalilnya? Ini kan ibadah harus punya apa? Dalil. Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, Nabi di Hajjatul Wada itu menyembelih berapa unta? 100 unta. Itu yang dibeli Nabi, disembelih Nabi itu 63. Artinya kalau 100 tadi ada sisanya 37. Itu diserahkan kepada Ali ibn Abi Thalib. Artinya di sini tidak semua korban Nabi pada Hajjatul Wada itu apa? Disembelih sendiri, sehingga semua ulama sepakat korban itu hukum asalnya sunnah, tapi ketika diwakilkan itu boleh. Tidak ada yang mengatakan wajib dilakukan apa? Sendiri. Jadi ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih, bapak-bapaknya saja belum tentu semuanya, saya sendiri juga nggak bisa.
Nah, itu apalagi ibu-ibunya. Tapi menyembelih, ibu-ibu itu boleh menyembelih loh. Boleh menyembelih. Ya, jangankan kita, sapi juga boleh, kambing juga boleh. Tapi kalau bisa, mungkin itu ya, sekian kajian kita. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Satu saja. Ya monggo Pak, monggo. Kalau sunat